Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kimia dalam SMA, yaitu materi asam basa. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Aulia dengan 4222431010 dari kelas PSPK 22A. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Teori menurut Arrhenius mengatakan bahwa dalam pelarut air, asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+, dan basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- yang saling menetralkan sesuai dengan reaksi. Dapat dilihat dalam layar, di mana reaksinya yaitu H+ ditambah dengan OH- menghasilkan H2O. Arrhenius juga membedakan antara asam basa kuat dan asam basa lemah. Asam kuat terdisosiasi secara sempurna menjadi ion OH-. Reaksi ionisasi asam dan basa lemah adalah reversibel atau bolak-balik dan setimbal. Karena hanya ada sebagian kecil asam atau basa yang ada dalam bentuk ion-ion. Teorinya hanya dapat diterapkan pada reaksi dalam pelarut air, dan teori tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana pembentukan H+ dalam ionisasi basa lemah. Yang kedua, teori menurut Bronsted-Lowry. Secara terpisah pada tahun 1992, Bronsted di Denmark dan T.M. Lowry di Inggris mengajukan teori asam basa secara lebih luas dari teori Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius tidak bisa menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang tidak mengandung air. Kelemahan ini diatasi menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry yang menjelaskan sifat asam basa larutan dengan jenis pelarut yang bermacam-macam. Dalam teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam merupakan donor proton dan basa merupakan akseptor proton H+. Dapat dilihat contohnya, di mana dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya. Dari contoh yang ditampilkan di layar, yaitu HCl yang bersifat asam ditambah dengan H2O yang bersifat basa. Terjadi reaksi bolak-balik menghasilkan H2O bersifat asam dan ClO bersifat basa. HCl bersifat asam karena memberikan ion H+ pada molekul H2O. Kemudian H2O bersifat basa karena menerima ion H+ dari HCl. ClO adalah basa konjugasi dari HCl dengan penjelasan di mana HCl terurai menjadi H+ dan ClO. Yang ketiga yaitu teori menurut Lewis. Dalam kesempatan lain, J.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Dapat dilihat contoh yang ditampilkan di layar, di mana reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi di antara keduanya. Kelebihan definisi asam basa Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Selanjutnya mengenai ciri-ciri asam basa. Yang pertama yaitu ciri-ciri asam. Di antaranya bersifat asam, pH kurang dari 7, mengubah lakmus biru menjadi merah, dan jika bereaksi dengan logam akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian ciri-ciri basa, di antaranya berasa pahit, licin saat disentuh, pH besar dari 7, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan. Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Beberapa indikator dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama indikator alami dan yang kedua indikator hasil sintesis. Yang pertama
indikator alami, di mana indikator alami adalah indikator yang dibuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang berwarna. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang, contohnya kulit ungu, kulit menangis, bunga sepatu, bunga bugenvil, pacar air, dan kunyit. Dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam atau basa. Berikut tabel mengenai perubahan warna indikator alami dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Yang pertama yaitu kol ungu akan berubah warna ketika ditambahkan air jeruk nipis menjadi warna merah muda, ditambahkan air sabun akan menjadi biru muda, ditambahkan air garam akan menjadi biru tua, dan ketika ditambahkan air kapur akan menjadi warna hijau muda. Yang kedua yaitu kembang sepatu mengalami perubahan warna ketika ditambahkan air jeruk nipis menjadi warna merah muda, ditambahkan air sabun menjadi warna ungu muda, ditambahkan air garam menjadi warna nila, dan ketika ditambahkan air kapur menjadi warna hijau tua. Selanjutnya, ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna ketika ditambahkan air jeruk nipis menjadi warna kuning, ditambahkan air sabun menjadi warna krim, ditambahkan air garam menjadi warna kuning muda, dan ketika ditambahkan air kapur menjadi warna orange. Selanjutnya, indikator hasil sintetis. Yang pertama yaitu kertas lakmus. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa adalah kertas lakmus. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Apabila kertas lakmus dibasahi dengan larutan yang sedang diuji, baik asam maupun basa, maka akan terjadi perubahan warna yang dapat digunakan sebagai penentu pH larutan. Perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus jika dicelupkan pada larutan yang bersifat asam atau basa yaitu yang pertama, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah apabila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Yang kedua, kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa. Dan kertas lakmus merah dan biru tidak akan berubah warna atau tetap dalam larutan yang tertentu. Yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai dengan pH 14. Berikut ditampilkan gambar mengenai indikator universal. Yang ketiga yaitu larutan indikator. Beberapa indikator pH yang sering digunakan dalam laboratorium, contohnya yaitu yang pertama phenolphthalein dengan traik pH 8,3 sampai 10,0 dan perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi warna merah. Yang kedua, bronchiol biru dengan traik pH 6,0 sampai 7,6 mengalami perubahan warna dari warna kuning ke warna biru. Yang ketiga, metil merah traik pH dari 4,4 sampai 6,2 mengalami perubahan warna dari warna merah ke warna kuning. Dan yang terakhir, metil jingga traik pH 3,1 sampai dengan 4,4 mengalami perubahan warna dari warna merah ke warna kuning. Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perubahan warna rentang nilai pH tertentu. Yang terakhir yaitu pH meter, di mana merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Alat ini dilengkapi elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat pH meter tersebut. Selanjutnya, penerapan asam basa, di mana asam dan basa memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pada asam, yang pertama yaitu rasa makanan dan minuman. Asam seperti cuka, jeruk, tomat, dan lemon sering digunakan sebagai perasa makanan dan minuman. Yang kedua, penambah rasa makanan, seperti garam dapur atau NaCl merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa dan sering digunakan untuk menambah rasa masakan. Yang ketiga, sengatan semut merupakan larutan asam yang mengandung asam format dengan rumus kimia CH2O2 yang menyebabkan rasa sakit dan iritasi pada kulit. Dan yang terakhir, obat sakit kepala, seperti asam asetilsalisilat atau C9H8O4 terdapat pada aspirin atau obat sakit kepala. Penerapan
menyebabkan basa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu basa digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Yang kedua, basa seperti magnesium hidroksida atau MgOH biasa digunakan sebagai peredam di lambung. Yang ketiga, menyetelkan asam pada gigi, di mana pasta gigi memiliki pH sekitar 7 sampai dengan 10 dan bersifat basa, sehingga dapat menetralkan asam yang dibentuk oleh bakteri pada gigi saat sisa makanan membusuk. Dan yang terakhir, untuk mengolah limbah, contohnya seperti kalsium hidroksida dapat digunakan untuk mengolah limbah. Nah, tahu nggak sih ternyata penyakit MAH atau penyakit asam lambung itu disebabkan oleh produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Penyakit MAH atau penyakit asam lambung disebabkan oleh produksi asam klorida yang berlebih di lambung. Dan untuk menentukan asam lambung yang berlebih, kita bisa mengonsumsi obat MAH yang bersifat basa. Asam lambung memiliki pH yang tinggi, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5, yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, membantu penyerapan nutrisi dari makanan, membantu memecah protein dari makanan, dan membantu memilah dan menyingkirkan zat atau mikroba berbahaya yang ada dalam makanan. Nah, apa sih penyebab yang dapat menyebabkan atau mendorong asam lambung berlebih dalam tubuh? Yang pertama yaitu ketika seseorang mengkonsumsi makanan pedas, asam, atau berlemak dapat memproduksi asam lambung secara berlebihan. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur, porsi yang terlalu banyak, atau makan camilan sebelum tidur juga dapat menjadi salah satu penyebab produksi asam lambung menjadi berlebihan. Ketiga, kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan minum kopi dapat mempengaruhi gejala asam lambung. Dan yang terakhir, stres dan cemas juga dapat mempengaruhi peningkatan produksi asam lambung berlebih dalam tubuh. Nah, ketika asam lambung berlebih, cara menguranginya yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi obat MAH yang bersifat basa, yang kedua mengkonsumsi makanan yang berasa pahit seperti labu, sambiroto, daun pepaya, dan daun semu. Yang ketiga tidak mengkonsumsi makanan yang bersifat asam secara berlebihan. Yang keempat mengubah gaya hidup seperti makanan tidak teratur. Dan yang terakhir menghindari rasa marah, kesal, dan sedih yang mencekam. Sekian pemaparan materi asam basa dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan dapat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.